Erlang baru saja mengantar Asi hingga ke taksi. Dia membukakan pintu, membimbing Asi agar duduk dengan tenang, juga membayarkan taksinya hingga rumah. Tak lupa Erlang berpesan pada sopir agar menyetir dengan hati-hati. Hal seperti itu yang membuat Asi menangis sesegukan dan hanya bisa menatap Erlang dari balik kaca jendela. Erlang kembali ke coffee shop karena dia meminta agar Mia menunggu di dalam. Mia yang sedang menyendok kek lembut lantas mengangkat wajah, menatap Erlang. Dia sebenarnya tidak ingin tersenyum, takut Erlang ilfil atau bagaimana. Tetapi karena Erlang sudah mentraktirnya segelas kopi dingin mahal dan satu slice cake yang enak banget, Mia akhirnya menerbitkan senyum riangnya. Pria itu lantas menarik kursi di depan Mia dan duduk. "Kamu kesini naik apa?" "Transjakarta, Mas." "Nggak ngantri ya?" "Aman kalau jam segini, Mas. Kalau sore jam pulang kerja tuh kereta rame, Transjakarta sesak, jalanan macet. Kayaknya semua manusia tumplek-blek di jalanan." Mia yang kembali merasa cerewet lantas menepuk-nepuk bibirnya sendiri ketika dilihatnya Erlang hanya terdiam mengaduk-aduk minumannya. "Nanti saya kasih uang transport ya." Dengan senang hati Mia terima, Mas. Dia tersenyum senang. Saat kemudian Mia berkata lagi dengan intonasi lebih pelan dan lebih serius, "Mas Erlang baik-baik aja. Tadi Mbak Asi bilang sesuatu yang gak enak didengar." Baru Erlang menatap Mia. "Sorry ya, barusan itu agak..." Mia yang merasa tidak enak karena terlalu kepo, lalu menggelengkan kepala 2 kali. Pasti tidak nyaman ditanyai sesuatu yang tidak ingin dia ceritakan. Belum lagi lelaki itu baru saja menanggung malu gara-gara tuduhan Mbak Asi yang cukup nyelekit. "Nggak apa-apa, Mas." Anggap Mia nggak pernah dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa. Entah kesadaran dari mana, rasanya seperti ada kilat menyambar kepala cowok itu. Erlang lalu tersenyum. Ya, ini Mia mereka. Mia yang memang suka tersenyum pada semua orang. Dia masih Mia yang sama seperti gadis yang sengaja mereka tipu agar dapat ART. Dia, Mia yang tetap penuh semangat meski sudah melalui banyak hal selama tinggal bersama mereka. Kalaupun ada yang paling sering jadi korban keganasannya, orang itu mungkin adalah Ishak. Tetapi menyaksikan Mia yang tampak menjaga jarak setelah Erlang lebih dulu menjauh, membuat Erlang akhirnya sadar bahwa Mia mungkin tidak bermaksud membuat perasaannya tidak nyaman. Erlang menghela napas. Kemudian kejadian traumatis itu sudah lama berlalu. Sebenarnya dia sudah baik-baik saja, meski sesekali kambuh, tapi sejauh ini Erlang merasa lebih mampu mengendalikan hatinya, mengontrol perasaannya. "Oh iya Mia, ada yang mau saya bilang." Mia menelan potongan keknya dan susah payah, baru bersuara, "Ya Mas." "Saya nggak tahu apakah ini penting buat Mia, tapi saya rasa kamu perlu dengar." Mia berkedip-kedip menunggu kalimat Erlang. Suasana kopi shop berangsur sepi. Jam makan siang sudah berakhir 1/4 jam lalu. Erlang sengaja izin terlambat masuk karena harus berbicara dengan Mia. Saat ini atau tidak selamanya, sekarang juga atau kecanggungan mereka akan semakin memburuk. Disesapnya kopi Erlang sekali lagi. Dia lalu berkata, "Saya minta maaf Mia, mungkin beberapa waktu lalu sudah bikin Mia merasa nggak enak tinggal di kontrakan." Mia menyendok minumannya agak menggigit pipetnya. "Gak apa-apa Mas, mulai sekarang kamu bisa kembali bersikap seperti dulu sama saya." "Iya Mas." Erlang mengangguk dan tersenyum. Mia pun nyengir. "Sebentar, maksud Mas Erlang kembali seperti pembokat maksudnya?" Erlang pun terkekeh. "Mas Erlang gak akan marah lagi?" Lelaki itu tersenyum dan menggeleng. "Nggak bakal sengaja ngucilin Mia lagi." Lagi-lagi Erlang memasang senyum menawan itu dan menggeleng. "Meskipun Mia sok kenal sok dekat kayak dulu." "Walaupun Mia sok kenal sok dekat kayak dulu." Erlang mengulang pernyataan Mia sembari mengangguk. "Tetaplah jadi Mia yang penuh semangat seperti matahari pagi." Mia tersenyum dan mengangguk. Keduanya menghabiskan waktu yang tersisa dengan mendengarkan cerita Erlang dan hubungannya dengan Asi yang terpaksa harus berakhir sebelum sempat dimulai.
Hari-hari berikutnya kehidupan Mia serasa kembali normal. Dia masih melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Di rumah itu, berinteraksi dengan anggota Dewi juga biasa saja. Dengan Ishak, Mia masih sering digodain. Dengan Wibi kadang akur, kadang berantem gara-gara masakan Mia terlalu pedas atau keasinan. Atau Wibi menuduh Mia pilih kasih gara-gara Nutella terakhirnya diserobot Ishak. Dengan Erlang, meski sudah membaik, Mia tetap berusaha berhati-hati dengan ucapannya. Mia belum tahu pasti kejadian traumatis seperti apa yang pernah menimpa Erlang. Dia hanya mendengar sedikit dari Wibi yang tak sengaja menyinggungnya. Jadi Mia memilih untuk tidak terlalu lancang pada majikannya yang satu itu. Lalu Mia dengan David. Sebenarnya agak aneh, karena Mia merasa David memang sedikit lebih manis dari sebelumnya. Ya, terkadang masih suka seenaknya, tapi di lain waktu juga suka mengajaknya bicara lebih dulu. Namun Mia tidak ingin gede rasa, takut David akan risih dan menghindarinya seperti Erlang menghindari Mia tempo hari. Pernah suatu kali, waktu Mia bikin story WA, aus nih, pengen boba. Tak lama kemudian, David seperti kebetulan memesan minuman itu. Memang minuman dingin dengan bola-bola kenyal tersebut tidak serta-merta dibeli David untuk Mia. Tidak ujuk-ujuk diserahkan utuh pada Mia. David hanya menawarinya sedikit seolah laki-laki itu jaim kalau terang-terangan kentara pesan boba khusus untuk Mia. Entahlah apakah Mia pantas GR. Atau di lain waktu selepas Mia selesai mencuci, David bertanya apakah ada barang yang bisa diangkat. Soalnya dia sedang ingin olahraga, begitu ujarnya. Dan sebelum Mia sempat menjawab, David sempat penuh percaya diri menunjuk sekeranjang cucian Mia yang basah. Diangkatnya keranjang itu hingga halaman. Kemudian David menunggui Mia yang menjemur pakaian sembari bersiul-siul seperti bapak-bapak yang sedang bersantai di pagi hari. Saking terlenanya dengan hari-hari yang kelewat tenang itu, Mia sampai-sampai melupakan insiden salah kirim pesannya. Dia tidak tahu kalau pada minggu yang sama, papa mamanya sudah tiba di Jakarta. Namun pencarian akan Mia masih nihil. Mereka sempat ingin lapor polisi atau memviralkan hilangnya Mia di media sosial, tapi takut keadaan akan tambah runyam. Terlebih, mamanya takut semua orang tahu pekerjaan sampingan Mia selama menjadi mahasiswa di kota besar. Tidak mungkin dia berani membuka aib itu. Jadi yang dilakukan papa mamanya hanya berusaha terhubung dengan sebanyak mungkin anggota TNI, baik yang kenal langsung maupun kenalan rekan-rekannya untuk membantu menemukan keberadaan Mia. Habis masa cuti Haris, sepasang suami istri itu pulang lagi ke kota mereka di daerah. Bersambung.